Halo, selamat bertemu kembali di dalam ruangan kesehatan channel YouTube saya. Terima kasih kepada yang semua sudah subscribe. Terima kasih karena terus menonton. Hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan mati pucuk ataupun lemah tenaga batin. Dalam bahasa Inggrisnya juga dipanggil sebagai erectile dysfunction ataupun ED, erectile dysfunction. Dalam bahasa dusunnya, amo nani mila pakaian di, oi. Oke, erectile dysfunction ataupun mati pucuk ataupun lemah tenaga batin ini adalah masalah yang ketara di kalangan lelaki berumur 40 tahun ke atas, tetapi sering diabaikan karena malu-malu mau cerita. Apalagi kalau beliau merupakan seorang yang tidak punya partner, maka lagilah dia bilang tidak payahlah itu, dia bilang karena yalah kalau tiada partner tidak payahlah mengkali. Tapi pada masa yang sama bila seseorang tuh ada penyakit mati pucuk ataupun erectile dysfunction ED, maka beliau mungkin mengalami risiko untuk mendapatkan penyakit jantung dalam masa yang terdekat, dalam masa 5 hingga 10 tahun. Jadi bila saya buat posting di Facebook berkenaan dengan topik tersebut, ramailah saya mendapat pertanyaan melalui WhatsApp, melalui direct message, personal message di Facebook mengatakan bahwa darah tinggi kencing manis ada, yang saya tahu ada darah tinggi kencing manis tapi masih juga kuat sampai kawin 4 lagi, dia bilang. Ada juga yang tanya bilang si anu itu tiada darah tinggi, tiada kencing manis tapi mati pucuk juga, dia bilang. So banyak pertanyaan macam inilah yang kita bilang perlu dijawab supaya lagi mudah difahami isu mati pucuk ini. Oke, pertama sekali mati pucuk memang faktor utama adalah darah tinggi dan kencing manis menyebabkan seseorang itu kena mati pucuk dan akhirnya mungkin masalah jantung. Tetapi bukan itu sahaja penyebab dialah. Penyebab utama adalah darah tinggi dan kencing manis. Tetapi bukan itu sahaja penyebab dia. Banyak lagi penyebab lain yang boleh menyebabkan mati pucuk. Contohnya masalah urat saraf. Nah, jika bekalan urat saraf kemaluan lelaki itu terganggu oleh berbagai-bagai puncak lain seperti jangkitan kuman, kecederaan dan sebagainya, memang boleh menyebabkan mati pucuk juga lah walaupun dia tiada kencing manis dan darah tinggi. Dan perkara yang sebaliknya juga boleh berlaku, tidak semestinya kalau kau ada darah tinggi dan kencing manis maka mati pucuk lah. Kalau kau seorang yang cukup rajin untuk menjaga kau punya kadar gula di dalam darah dan tekanan darah tinggi, kau rajin jaga, kau rajin rawat, makan obat sebagainya, mungkin darah tinggi dan kencing manis itu tidak sempat merosakkan kau punya salur darah di kemaluan menyebabkan kau tidak juga kena mati pucuk lah. Jadi orang yang sempat memulakan rawatan dengan awal, orang yang tidak keras kepala lah, dia tahu saja dia ada darah tinggi, dia tahu saja dia ada kencing manis, dia mulai rawatan dengan awal dan dengan patuh, maka mungkin dia tidak akan mengalami kerusakan salur darah di kemaluan dia sampai dia berumur tua sekalipun masih juga tidak rusak walaupun dia ada darah tinggi kencing manis, karena dia rajin makan obat, dia bermula dengan cukup awal, maka mungkin dia tidak juga mengalami mati pucuk lah. Nah, itu penerangan dia. Lepas itu saya dapat juga pertanyaan dari perempuan, dia bilang suami saya ini tiada juga sakit jantung walaupun sudah lama dia mati pucuk, lama sudah dia tidak main sama saya, masih juga kuat, tiada pun kena sakit jantung. Nah, jawaban kepada soalan tersebut sama juga kepada yang isu pertama tadi lah. Tidak semestinya kalau kena penyakit mati pucuk itu maka dia akan kena sakit jantung lah. Itu saya katakan sebagai kemungkinan besar sahaja, karena mungkin mati pucuk dia tiada kena mengena dengan kencing manis dan darah tinggi. Kita mesti paham bahwa kencing manis, darah tinggi, kena mati pucuk, barulah dia akan kena sakit jantung. Ini berturut-turut, kencing manis, darah tinggi, mati pucuk, sakit jantung, lemah jantung dan sebagainya. Tapi kalau dia mati pucuk bukan disebabkan kencing manis, darah tinggi, mungkin disebabkan benda-benda lain, maka
sakit jantung itu mungkin tidak akan berlaku. Jadi dia sudah lama mati pucuk, tidak juga kena sakit jantung, jantung tetap sehat, iyalah mungkin dia tiada kencing manis dan dia tiada darah tinggi. Nah, lepas itu ada juga yang sempat tanya saya, ada bilang, si Anu itu kuat badai itu, saya tahu dia kuat sampai 4 bini dia, banyak gepren dia juga, tapi karena jual lama jantung tiba-tiba napatai, tiba-tiba mati, dia bilang. Aha, ini pun sama juga jawaban dia lah. Tidak semestinya orang yang kuat dan sehat itu dari segi menggunakan telik dia kuat, ada ramai sumandak. Artinya dia tidaklah kena sakit jantung. Tidak betul. Sebab sakit jantung ini ada 2 kategori yang paling utama. Yang pertama yang kita bilang coronary artery disease ataupun masalah penyakit salur darah di jantung. Itu yang berkaitan dengan kencing manis dan darah tinggi. Coronary artery disease, penyakit salur darah di jantung, itu yang berkaitan dengan darah tinggi dan kencing manis. Ada satu lagi penyakit jantung yang dipanggil cardiac arrest. Cardiac arrest ini artinya dia punya bakalan elektrik yang tiba-tiba terganggu. Sama juga lah mungkin ada masalah urat saraf. So, bakalan elektrik terganggu walaupun salur darah dia sehat, bakalan elektrik terganggu di dalam dalam jantung itu menyebabkan jantung dia tiba-tiba berhenti. Itu yang dipanggil cardiac arrest. Itu pun tidak akan mengena juga dengan darah tinggi atau kencing manis, dan mungkin tidak akan mengena dengan semara dia mati pucuk atau tidak. So, ya itu dia punya penjelasan. Jadi untuk kita mengetahui macam mana berlakunya mati pucuk ini, akan saya bincangkan sedikit lah dia punya mekanisme ereksi ataupun mekanisme macam mana itu kita punya kemaluan lelaki berdiri. Orang dusun bilang tiragan, mekanisme tiragan, mekanisme ereksi, mekanisme berdiri. Macam mana itu? Oke, kita bayangkan inilah batang lelaki ya. Batang lelaki ini tiada otot, tiada muscle dia. Jadi untuk dia berdiri macam itu, dia menggunakan salur darah atau menggunakan darah itu sendiri untuk kasih berdiri, itu penis, itu tali. Jadi kalau saya kasih gerak saya punya jari gini, saya gunakan saya punya otot. Itu otot yang kasih tarik ini jari supaya berdiri. Tapi kalau itu tali, itu penis, dia tiada otot. Jadi dia gunakan salur darah, dia isi itu salur darah dengan darah yang banyak. Bila sudah menggelombung besar itu salur darah, baru dia berdiri. Jadi dari sana pun kita dapat bayangkan betapa pentingnya salur darah ke penis, ke palir ini, ke toli ini untuk dia berdiri. Kalau salur darah itu tidak bagus, macam mana darah mau masuk sana supaya dia berdiri? Salur darah itu mesti 100% efektif, 100% working, 100% functioning untuk toli ini berdiri. Jari senang, saya guna otot saja, tiada darah di sana pun kalau ada itu otot masih boleh berdiri. Toli dia tiada otot, dia guna salur darah dan pengaliran darah ke palir itu untuk palir itu kembang dan berdiri. Kemudian ada satu mekanisme lagi yang agak unik di sini, di mana selepas salur darah itu masuk, salur darah itu mesti jangan balik. Kalau salur darah masuk dia balik, sama juga dia tidak pandai berdiri. Sebab salur darah itu mesti masuk dan tinggal di sana selagi kita perlu untuk buat kerja sebelum dia balik. Bila dia balik, hilanglah dia punya ketegangan. Jadi salur darah itu mesti cukup sehat supaya sentiasa mengalirkan darah selama 15 menit hingga 30 menit selagi kita mau perlu dia untuk buat kerja. Supaya dia sentiasa tegang. Kalau baru 1-2 menit dia balik sudah, itu darah jatuh, baliklah kawan kita ini, tidak dapatlah kasih selesai ke punya kerja. Jadi kita perlu dia sentiasa tegang dengan cara sentiasa membakalkan darah di sana. Dan itulah keunikan salur darah di penis ini, karena bila kita guna ini penis, salur darah itu akan mengembang. Kalau dia tidak mengembang, dia tidak dapat kasih masuk darah. Cara dia mengembang adalah otot di salur darah itu yang dipanggil sebagai endothelial, dinding salur darah itu dia relax. Bila dia relax,
berkembanglah salur darah, jadi senanglah darah masuk sana. Dan bila semakin banyak darah yang masuk, ada tangki-tangki di sini, sinusoidal, dia bilang dalam bahasa Inggris, tangki-tangki, cavity di sini yang perlu diisi. Nah, bukan salur darah saja, tapi ada tangki-tangki yang perlu diisi. Bila tangki-tangki ini diisi, dia akan himpit itu salur darah yang mau balik. Dia himpit. Bila dia kena himpit, jadi dia tidak dapat balik lah, sebab dia tekan. Dia jadi berfungsi sebagai injak. Masuk, si penuh tangki himpit, tekan itu salur darah balik. Salur darah balik itu nih vein, dia himpit sana, maka tertinggallah tuh darah sini, berdiri aja lah dia 15 menit, 30 menit, 1 jam selagi dia diperlukan. Bila sudah selesai kerja, pelan-pelan lah bekalan darah pun mulai berhenti, jantung pun mungkin akan pelan-pelan kita bilang denyutan jantung itu pelan-pelan sudah tidak mau pam darah, jadi bekalan darah pun mulai berkurangan. Jadi itu tangki pun mulai berkurangan, jadi itu salur darah yang mau bawa balik darah itu pun akan mulai berkembang balik, maka darah pun akan dapat balik pergi jantung, berkurangan lah bekalan darah sini, maka dia pun pelan-pelan jatuhlah, sudah siap kerja. Nah, bila ada masalah kencing manis dan darah tinggi, salur darah ini terganggu. Kita tahu bahwa darah tinggi dan kencing manis ini disebabkan oleh dinding salur darah yang rusak. Nah, kalau belum paham yang maksud itu, sila tonton video saya sebelum ini yang berkaitan dengan darah tinggi dan kencing manis. Oke, kencing manis dan darah tinggi menyebabkan dinding salur darah endotelial tadi rusak. Bukan itu saja, bahkan kerusakan dinding salur darah endotelial itu menyebabkan darah tinggi dan kencing manis bertambah teruk. Jadi dia pusing-pusing sajalah. Darah tinggi, kencing manis, kasih rusak dinding salur darah. Dinding salur darah sudah rusak, dia kasih teruk lagi itu kencing manis dan darah tinggi. Itu sebabnya sangat penting untuk pertama mengilak darah tinggi dan kencing manis, kedua cepat-cepat merawat dan mengkontrol. Oke. So sekarang kita paham macam mana mekanisme erection atau tiragan itu berlaku. Jadi kita akan tahu juga macam mana untuk merawat ataupun mengakalkan fungsi tiragan ini, fungsi ereksi ini. Oke, yang pertama sekali dengan logiknya kita tahu bahwa untuk mengakalkan fungsi ini kita kena elakkanlah darah tinggi dan kencing manis. Dan puncak utama darah tinggi dan kencing manis adalah masih lagi gula dan karbohidrat. Jadi elakkan gula, karbohidrat, gula di proses ini sebanyak yang mungkin supaya salur darah kita, dinding salur darah itu sentiasa sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti kita exercise lah, karena exercise ini dia membekalkan darah dengan lebih banyak ke seluruh badan. Selain daripada menyehatkan salur darah dan sebagainya, dia menolong supaya jantung kita sentiasa pam darah dan memberikan pengaliran darah yang cukup di seluruh badan, termasuk di penis lah. Dan exercise tertentu seperti running, jogging, dan cycling itu sebenarnya sangat membantu pengaliran darah spesifik ke penis, ke toli. Nah, siapa yang tengok saya punya YouTube video pasal main basikal sebelum ini, kamu tahu bahwa pergerakan mengayuh itu sebenarnya pergerakan yang sama kita gunakan sama-sama buat hubungan seks, dan pergerakan itu juga membakalkan darah ke penis supaya penis itu sentiasa sehat, toli itu sentiasa sehat melalui activity berbasikal. Oke, itu yang kedua, exercise. Yang ketiga adalah kita mesti suplemenkan kesehatan badan kita ini dengan antioksida, karena antioksida itu yang menjaga kesehatan dinding sel darah tadi, endotelial. Antioksida ini seperti vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, multivitamin, fish oil, macam-macam lagi lain. Jadi mana-mana yang kita ada itu makanlah antioksida. Paling basic vitamin C, multivitamin, B kompleks. B kompleks ini yang kita bilang vitamin urat saraf, makan untuk kesehatan salur darah dan saraf di dalam badan kita, termasuk di palir, di penis juga. Yang seterusnya adalah rawatan sementara. Kita panggil dia rawatan sementara karena rawatan ini yang menyehatkan salur darah
menyehatkan endotelial. Inilah rawatan yang dipanggil rawatan Viagra ataupun rawatan Cialis. Nah, salur darah manusia ini dia gunakan sejenis enzim yang dipanggil sebagai nitric oxide NO untuk merilekskan dia punya dinding salur darah. Jadi NO ini semakin lama, semakin kita berumur, semakin dia kurang. Jadi obat ini yang kita bagi, Viagra dan Cialis, dia punya fungsi adalah untuk membanyakkan ini nitric oxide supaya salur darah kita mengembang. Dan bukan salur darah di penis saja dia tolong kasih kembang, tapi salur darah di jantung juga. Jadi nitric oxide ini penting untuk penis kita erection, berdiri, tiragan, dan nitric oxide ini NO juga penting untuk kesehatan jantung. Sebab itu orang yang kena masalah jantung ini kadang-kadang di hospital dia bagi obat nitrate, kita bilang, yang mau taruh di bawah lidah itu. Itulah itu nitric oxide. Tapi yang itu khas untuk jantung. Jangan pula kamu makan tuh untuk mempunyai teli. Nanti jantung jadi berdebar-debar, jadi laju, kepala bengkak, tapi itu masih tidak berdiri. Nah, yang khas untuk di kemaluan adalah ini Viagra, Cialis dan sebagainya, karena obat ini sudah diformulasi supaya dia kasih banyak nitric oxide menarusi mekanisme tertentu yang dipanggil sebagai PDE5 inhibitor. Artinya dia halang itu tugas enzim PDE5, PDE5 untuk merusakkan itu nitric oxide. Bila tidak rusak itu nitric oxide, maka bertambah banyaklah kandungan dia di dalam badan. Itu adalah rawatan sementara lah. Nah, kita bagi Viagra, kita bagi Cialis untuk sementara dia berfungsi, sementara kita bagi nasihat dia supaya sentiasa amalkan pemakanan sehat, makan obat darah tinggi, kencing manis, cegah semua itu, hilangkan berat badan, exercise dan sebagainya. Dan yang terakhir yang agak penting juga, yang kelima adalah rawatan hormon. Nah, sudah saya cakap sebelum ini dalam YouTube saya sebelumnya bahwa hormon lelaki yang paling penting adalah testosteron. Dalam hal ini erectile dysfunction, tidak pandai berdiri ini, mati pucuk, malangnya hormon testosteron itu pun sangat penting. Karena hormon testosteron bukan saja dia menyehatkan salur darah, menyehatkan otot, menyehatkan badan jantung secara am, tetapi dia juga sangat penting untuk nafsu syahwat lelaki. Kalau tiada hormon testosteron, tiada nafsu, macam mana sihat pun kau punya teli, kau punya penis, kalau kau tiada nafsu, kau tidak mau pakai juga dia. Kau tidak berselera tengok perempuan lah contohnya. Semua itu disebabkan oleh fungsi hormon yang sehat. Kalau hormon testosteron tidak sehat, macam mana sihat pun adik kecil di bawah itu dia tetap tidak akan berdiri karena kita tidak bernafsu, kita tidak mau pakai itu barang. Jadi hormon itu pun sangat penting untuk kesehatan si kecil di bawah. Oke, yang terakhir mari saya bincangkan sedikit. Kenapa kalau ada masalah erection maka akan ada masalah jantung? Simpel saja, karena salur darah di penis dan salur darah di jantung lebih kurang sama dia punya fungsi, cara fungsi dia. Sudah saya katakan tadi, di palir, di penis dia punya arteri, dia punya salur darah, penile artery ataupun salur darah penis ini, dia akan mengembang semasa penis ini berdiri. Seolah-olah satu antagonis, satu perbuatan yang songsang kan? Masa dia berdiri, di sanalah salur darah mengembang. Kalau otot saya ini kita kasih bengkok, kita punya otot, kita kucup otot kita, salur darah akan kucup juga masa kita menguncupkan otot kita. Tapi penis semasa dia tegang, maka masa itulah salur darah itu mesti mengembang, dilate, membenarkan banyak darah masuk. Demikian juga di jantung, coronary artery di jantung. Coronary artery di jantung demikian juga dia punya salur darah itu mesti mengembang semasa jantung menguncup. Karena kalau dia tidak mengembang masa jantung menguncup, dia adalah bekalan darah untuk jantung sendiri. Bekalan darah untuk jantung ini dipaham oleh jantung sendiri. Tapi masa dia menguncup ini semua pun sedang kontract, sedang menguncup. Sebetulnya salur darah pun menguncup, ikut menguncup, tapi tidak. Salur darah coronary artery dia harus mengembang supaya salur darah masuk. Jadi sama mekanisme dia, maka cara rusak dia pun sama juga dengan penile artery. Sebab itu
Kalau sudah ada tanda-tanda mati pucuk disebabkan oleh masalah salur darah, disebabkan oleh darah tinggi dan kencing manis, maka boleh dirumuskan coronary artery di jantung, salur darah di jantung pun sudah mulai ada masalah. Penis akan duluan affected, akan duluan kena, baru pelan-pelan jantung mulai kena. Jadi kalau sudah 5 hingga 10 tahun penis tidak berfungsi disebabkan darah tinggi, kencing manis, masalah salur darah, mungkin salur darah di jantung pun akan tersumbat dan akan meninggal karena masalah jantung. So itu kaitannya. Itu sebabnya sangat penting untuk merawat erectile dysfunction atau mati pucuk, karena bila kita rawat erectile dysfunction, kita pun merawat salur darah di jantung juga. Bahkan pada masa akan datang mungkin ada obat yang dihasilkan khas untuk merawat salur darah di penis, supaya pada masa yang sama akan terawat juga salur darah di jantung, walaupun jantung masa itu belum ada tanda-tanda dia lagi. Alright, itu sahaja ceramah saya pada hari ini. Harap bermanfaat kepada semua. Sekian dan terima kasih.